Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما Recording in progress. من حال أهل النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah bagi kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majelis yang penuh berkah dan penuh manfaat ini insyaallah ta'ala, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian, para hadirin sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu akan mendapatkan balasan pahala dari amal solih yang dilakukannya jika ia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yang awalnya itu hari Kamis, kemudian dipindah di hari Jumat, yaitu materi tajwid. Materi tajwid yang insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang makharij al-huruf, tempat keluarnya huruf dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita baca bersama-sama bait atau bait-bait dari bab makharijul huruf dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sama-sama dibaca bersama-sama meskipun enggak saling mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibnu Muhammad Al-Jazari Syafi'i rahimahullah. Babu makharijil huruf. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة
للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama dan yang kedua, yaitu bait yang bentar. Alhamdulillah. Suara saya jelas? Insya Allah. Jadi, alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bait yang pertama dan yang kedua, yaitu bait tentang jumlah makhrarijul huruf dan makhraj yang pertama, yaitu makhraj jauf. Kali ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dan kita akan membahas bait yang ketiga dan seterusnya yang berkaitan dengan apa? Makhraj al-halq. Makhraj yang kedua yaitu al-halq. Jika kita melihat ke layar, jadi kalau misalnya ada yang layar HP-nya dimatikan, bisa dilihat di sini. Maka ini saya kasih beberapa warna. Jadi apa? Dari 11 bait yang ada ini, saya buat ada sekian warna, dan tujuannya itu adalah membedakan antara makhraj yang pertama dan makhraj yang setelahnya. Jadi setiap warna mewakili satu makhraj. Jadi ini kalau mau dihitung-hitung itu ada 17 perbedaan warna. Meskipun enggak 17 warna, cuman ada selang-selingnya itu ada 17 warna. Ada 17 perbedaan warna. Nah, yang kemarin warna yang merah ini semuanya satu makhraj, fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Makhraj yang kedua, ketiga, dan keempat, ini semuanya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, apa itu? Terangkum dalam satu makhraj besar, yaitu makhraj al-halq, yaitu apa? Tenggorokan. Jadi dalam tenggorokan itu, satu makhraj ini, dalam tenggorokan ini, itu ada 3 makhraj yang yang bisa diperinci sebagaimana yang akan dijelaskan. Dan kemudian kemarin kita sempat menjelaskan bahwa dalam mengistilahkan, dalam pengistilahan yang ada dalam makharijul huruf, nama-nama makharijul huruf, itu para ulama
menjadikan nama tersebut itu terbagi-bagi sesuai dengan posisinya. Jadi yang tadinya itu disatukan dalam makhraj tenggorokan. Ini tenggorokan dibagi-bagi. Ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Nah, ini untuk mengistilahkan ini, para ulama ya, mohon maaf karena susahnya sinyal. Jadi untuk mengistilahkan dalam masalah pengistilahan itu para ulama menjadikan nama makhraj itu ada yang namanya al-wasat, al-adna, al-aqsa. Ya. Adna itu apa? Adna itu adalah yang paling dekat. Kemudian yang bawahnya al-wasat itu adalah yang tengah. Kemudian yang al-aqsa adalah yang paling jauh. Nah, yang seperti ini dekat, tengah, dan jauh. Yang paling dekat, yang tengah, dan yang paling jauh. Ini didasarkan pada apa? Kemarin itu kita bahas, kita jelaskan bahwa ini semuanya pengistilahan ini berdasarkan dengan anatomi tubuh manusia. Jadi anatomi tubuh manusia itu apa? Pertama dia berdiri. Berdiri itu artinya berdiri kalau misalnya seperti ini. Jadi yang pertama kali itu adalah yang atas, kemudian turun ke bawah. Jadi yang pertama itu yang paling dekat itu adalah yang atas, kemudian yang tengah itu agak ke bawah, yang paling bawah itu artinya yang paling jauh. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua itu bahwa manusia itu menghadap ke depan, maju ke depan. Jadi yang paling dekat al-adna itu adalah yang depan, yang paling depan. Kemudian masuk lagi itu sudah wasat. Kemudian yang paling jauh itu adalah yang paling dalam sini, al-aqsa. Al-adna itu artinya yang paling dekat. Kemudian al-wasat itu yang tengah, dan yang al-aqsa itu artinya al-ab'ad, yang paling jauh. Makanya ketika kita membaca, kita lihat di bait yang ketiga itu, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ini adalah makhraj yang kedua. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ini sampai di sini ini membahas makhraj yang kedua. Aqsal halq
Aqsal halqi itu artinya apa? Al-halq itu adalah tenggorokan. Kemudian al-aqsa berarti yang paling jauh, tenggorokan yang paling jauh. Tadi kita jelaskan yang paling jauh itu adalah yang paling dalam. Yang paling dalam atau yang paling bawah dari anggota yang disebutkan. Sekarang menyebutkan tentang al-halq, maka yang paling jauh, yang paling dalam, yang paling bawah itulah yang paling yang termasuk al-aqsa. Jadi di paling bawah sini, jadi kalau kita lihat di sini kan, tenggorokan kita itu memanjang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Yang paling atas ini adna al-halq. Kemudian di sini yang tengah-tengahnya ini namanya wasatul halqi. Jadi tenggorokan yang tengah. Dan yang paling akhir, yang paling dangkal, yang paling jauh, yang paling dalam, ini adalah aqsa al-halq. Jadi dalam tenggorokan ini, dalam satu tenggorokan ini dibagi menjadi 3 makhraj. Adnal halqi, wasatul halqi, dan aqsa al-halq. Di dalam tenggorokan itu ada 6 huruf yang keluar. 6 huruf yang keluar dibagi di masing-masing makhraj yang ada. Jadi ada 3 makhraj, bawah, yang tengah, dan yang paling atas. Adna, kemudian wasat, kemudian al-aqsa, aqsa al-halqi. Jadi masing-masing ini ada 2, yang atas itu ada 2, yang tengah ada 2, yang paling pangkal, yang paling jauh, al-aqsa itu juga ada 2. Di sini dijelaskan, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian makhraj yang kedua itu maksudnya apa? Yaitu makhraj apa? Aqsa al-halqi, yaitu tenggorokan yang paling jauh, yang paling dalam. Hamzun ha'u artinya adalah keluar dari situ 2 huruf. Yang pertama itu adalah hamzah, kemudian ha. Di sini dalam mengurutkan huruf-huruf yang ada. Jadi misalnya kalau misalnya kawan-kawan atau ikhwan kita atau apa istilahnya ya, sahabat-sahabat kita melihat dalam bait-bait ini ada dalam satu makhraj itu ada 3 huruf, ada 2 huruf, ada beberapa huruf dalam satu makhraj yang sama. Maka untuk mengetahui di mana sih persisnya makhraj huruf tersebut, maka apa? Kita lihat ke urutan yang disebutkan dalam makhraj ini, dalam bait ini. Jadi urutannya itu yang mana? Itulah yang paling dalam. Jadi yang disebutkan pertama kali itu yang lebih dalam. Lebih dalam artinya apa? Agak masuk ke dalam makhrajnya. Kemudian setelahnya huruf kedua agak naik lagi. Makhraj ketiga agak naik lagi, dan begitu seterusnya sampai ke sampai ke bibir. Nah, di sini tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Artinya apa? Untuk makhraj aqsal halqi, yaitu tenggorokan yang paling dalam, tenggorokan yang paling bawah ini ada 2 huruf. Yang pertama adalah hamzah, kemudian yang kedua adalah ha. Artinya dua-duanya itu ada di bawah sini. Di bawah, cuman apa? Yang mana yang lebih bawah? Yang mana yang lebih rendah? Yang mana yang lebih dalam? Yaitu yang pertama, yaitu hamzah. Baru kemudian di atasnya ada ha. Ada ha. Untuk membuktikannya bagaimana? Kita kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita bisa mengetahui makhraj kita. Bagaimana kita bisa mengetahui di manakah letak huruf tersebut keluar. Di manakah atau anggota manakah
yang kita gunakan untuk membaca atau mengeluarkan huruf ini. Caranya adalah dengan cara apa? Membaca huruf tadi itu dalam kondisi sukun. Jadi misalnya kita mau membaca ba, kita sukun ba-nya, kemudian sebelum ba ini kita kasih hamzatul wasl dengan harokat fathah misalnya. Maka kita bisa membacanya seperti apa? Ab. Jadi misalnya kalau misalnya saya tuliskan di sini, semoga tulisannya jelas. Nah, kita mau membaca huruf ba dan mengetahui di mana sih huruf ba itu keluar. Maka apa caranya? Caranya adalah ba ini kita baca ba dalam kondisi sukun. Dan sebelumnya itu apa? Kita kasih hamzatul wasl, hamzah wasl, kita fathah. Kita baca gimana? Recording Ab. stopped. Kita baca ab. Nah. Recording in progress. Kita membaca ab. Di saat nafas kita berhenti, disitulah makhrajnya. Jadi kalau kita membaca ab, di manakah huruf kita atau suara kita, nafas kita berhenti itu, bagian mana yang kita gunakan? Ab. Berarti kita menggunakan apa itu? Menggunakan dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ab. Seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita mengetahui bahwa makhraj dari ba itu adalah apa? Dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Ab. Nah, begitu juga kita ketika ingin mengetahui di manakah makhraj hamzah dan juga ha. Hamzah itu ini. Misalnya hamzah itu terlalu kecil ya ini ya. Sip. Ini kan hamzah kan. Kemudian kita kasih sebelumnya hamzatul wasl seperti ini. Begitu juga dengan ha. Ha. Kemudian kita sukun dan sebelumnya kita kasih hamzatul wasl, hamzah wasl dan kita fathah. Barakallahu fiik. Kita baca a dan di sini a. Di mana suara kita berhenti, nafas kita berhenti itu di daerah mana yang kita rasakan? Kita merasa ada anggota atau anggota badan kita yang kita gunakan. Apa itu? Apakah bibir? Bibir kita diam, bukan di bibir. Kemudian lisan, apakah di lidah? Tidak juga. Karena lidah kita juga diam saja. Berarti apa? Kita tidak menggunakan lisan, tidak menggunakan lidah kita. Kita menggunakan tenggorokan kita. Apakah betul? Coba. Ternyata ada di sini anggota yang kita gunakan, yaitu hamzah. Untuk mengeluarkan huruf hamzah, yaitu tepatnya di tenggorokan yang paling bawah. Ini kita merasa tenggorokan yang paling bawah dan benar-benar paling bawah. Yang paling pangkal di sini. Kemudian untuk yang setelahnya itu adalah ha. Ha itu juga seperti itu caranya. Ha-nya kita sukun. Kemudian sebelumnya kita kasih hamzah wasl, kita fathah, kita baca Jadi ada nafas kita itu terasa berada di sini berhentinya.
Ya kan? Di sini sama? Ternyata tidak. Kalau kita membaca ah, berhenti di sini, berada di atasnya. Jadi apa? Yang paling bawah itu adalah hamzah, kemudian di atasnya ada ha. Begitu seterusnya. Nanti akan kita praktekkan seperti itu. Kalau misalnya ikhwan atau ikhwah mau mempraktekkan, silahkan. Dan itu ada di tenggorokan yang paling bawah, dan urutannya adalah hamzah itu yang paling bawah, kemudian di atasnya sedikit, masih di bagian tenggorokan bawah, itu apa? Ada ha. Ada ha. Kemudian setelahnya, makhraj yang ketiga. Ini ada saya kasih angka di akhir tiap makhraj, itu ada angka yang ketiga, berarti makhraj yang ketiga. Apa itu? Summa, kemudian liwasqihi. Wasqun itu tadi apa? Al-wasat atau al-wasqu. Itu apa? Tadi kita jelaskan al-wasat itu adalah yang tengah. Wasqihi, haknya ini kembali ke mana? Dhamirnya ini kata gantinya kembali ke al-halq. Summa liwasqihi. Kemudian untuk makhraj tengah tenggorokan. Tenggorokan yang tengah. Ini juga ada dua huruf. Yang pertama itu adalah ain, kemudian juga ha. Tsumma liwasqihi fa'ainun ha'u. Seperti yang tadi kita jelaskan, yang pertama disebutkan itu berarti dia yang paling jauh, dia yang paling dalam. Kemudian apa? Setelahnya itu berarti lebih dangkal lagi darinya. Fa'ainun ha'u. Ini dua-duanya itu ada di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan, tapi apa? Tengah tenggorokannya itu dibagi menjadi dua. Seperti tadi, tenggorokannya itu dibagi menjadi dua. Di sini ain, a. Kemudian di atasnya, di sini, sekitar sini, itu ada ha. Jadi, kalau mau kita gambarkan sedikit, ini katakan tenggorokan. Kok bengkok gitu ya? Nah. Ini tadi di mana? Di sini yang paling bawah. Ini ada hamzah. Kemudian di atasnya ada ha. Ini dua-duanya itu apa? Aqsa al-halqi. Jadi seperti ini. Kemudian di atasnya itu ada ain. Ada ain, di atasnya ada ha. Ini dua-duanya itu apa? Wasat al-halqi. Wasatu al-halqi. Jadi tenggorokan yang tengah. Jadi seperti itu. Ini tenggorokan itu terbagi menjadi seperti ini. Jadi ain itu ada di mana? Ain itu ada di sini. Di tengah-tengah tenggorokan. Tapi apa? Dia itu ada agak di bawah. Tengah tenggorokan tapi yang agak ke bawah sedikit. Kita baca Dari caranya gimana sih? Caranya itu ainnya kita baca sukun,
Kemudian sebelumnya kita kasih hamzatul wasl fathah. Jadi seperti itu. Di manakah nafas kita berhenti? Ketika kita menggunakan organ yang mana? Anggota tubuh yang mana? Dari tenggorokan itu apakah yang paling dangkal? Apakah yang paling yang dangkal itu yang atas? Atau yang paling dalam? Jelas bukan dua-duanya, tapi dia di tengah. Jadi dia itu di tengah tenggorokan, agak ditekan sedikit. Jadi apa? Dia itu bukan seperti hamzah. Kalau hamzah, jadi kalau mau membaca a'udzu billahi, itu hamzah itu berada di paling bawah. Kemudian setelahnya itu baru agak naik ke atas sedikit, ada ain. A'udzu, kemudian Jadi bukan a'udzu. Kalau a'udzu itu berarti dua-duanya hamzah. Jadi jangan dicampurkan, jangan disamakan antara hamzah dengan ain. Makhrajnya beda. Meskipun sama-sama di tenggorokan, tetapi untuk hamzah itu apa? Tenggorokan yang mana? Tenggorokan yang paling bawah, aqsa al-halq. Kemudian untuk ain itu wasat al-halq. Jadi seperti itu. Wasatul halqi. Kemudian juga ada tadi apa? Ha. Ha kita baca seperti ini, hanya disukun, kemudian dia awali dengan hamzah wasol yang fathah. Kita baca, kita rasakan ada di tengah-tengah tenggorokan kita, tapi agak naik dikit. Tengah-tengah tenggorokan, tapi agak naik. Jadi bukan ha. Bukan ha. Untuk ha itu ada di tenggorokan paling bawah. Tenggorokan yang paling bawah. Kalau ha itu tenggorokan yang tengah. Tenggorokan yang tengah. Jadi ha-nya itu halus, tipis. Ha, hi, hu, Sedangkan ha, untuk ha yang tebal itu, yang ini, itu apa? Di tenggorokan yang bawah, dan dia itu agak tebal. Ha. Allah. Seperti itu. Bukan seperti ha. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Kan beda. Ha, ha. Sama itu ha, itu ada di tengah-tengah sini, agak ke atas. Kemudian ha itu juga berada di tenggorokan tapi agak ke bawah. Jadi dia itu tenggorokan yang paling bawah. Kayak gitu. Kemudian makhraj yang setelahnya. Adnahu ghainun kha'uha. Jadi sampai di sini saja. Ini membahas satu makhraj. Kemudian untuk wal qafu dan seterusnya ini membahas makhraj yang lainnya. Adnahu ghainun kha'uha. Artinya apa? Haknya ini kembali kepada apa? Dhamir atau kata ganti hak kembali ke al-halq, yaitu tenggorokan. Tenggorokan ini apa? Untuk adnanya, adna al-halqi, yaitu tenggorokan yang paling dekat, tenggorokan yang paling atas, yang paling dangkal. Yang paling dangkal itu yang apa? Yang paling dekat dengan atasnya. Nah, itu apa? Ada dua makhraj juga. Yang pertama itu adalah ghain dan kha. Ghain dan kha. Kha. Ghain dan kha. Ini dua-duanya ada di
tenggorokan yang atas baru kemudian terbagi di situ menjadi dua, yaitu di sini ghain yang pertama kali disebutkan itu adalah ghain, berarti ghain yang lebih dalam, agak ke bawah dia. Nah, di sini ghain, kemudian di atas ini ada kha. Kayak gini. Ini dua-duanya itu apa? Adna al-halqi, yaitu tenggorokan yang paling dekat. Adna al-halqi, tenggorokan yang paling dekat itu artinya apa? Yang paling atas. Tenggorokan yang paling atas. Itu ada dua huruf yang keluar dari sini. Yang pertama itu adalah ghain, yang kedua kha. Ghain karena disebutkan lebih awal, maka apa? Ghain ini yang apa? Yang lebih dalam. Kemudian kha ada di atasnya. Jadi kita contohkan ada karena terlalu tinggi, kita buat di sini saja. Al dan akh. Nah, al kita rasakan gha, ghi, hu, gha, ghi, hu. Berada di tenggorokan yang atas. Gha, ghi, hu. Al, al, al. Di mana nafas kita atau apa suara kita berhenti ketika kita menggunakan apa tenggorokan kita yang paling atas ini. Al, al, ya kan? Al, al. Cuman dia itu tenggorokan yang atas tapi belum sampai yang paling atas. Karena yang paling atas itu ada kha. Kita baca coba. Akh, akh, akh. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Nah, artinya apa? Kita menggunakan tenggorokan kita, tapi tenggorokan yang atas dan yang paling atas. Kita terasa sekali akh, akh, akh itu adalah tenggorokan yang atas yang paling atas. Baru kemudian kalau kita membaca ghairihu au terasa lebih ke bawah lagi, agak turun, agak ke bawah. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Inilah ringkasan dari makhraj al-halq. Ini semuanya disebut al-huruf al-halqiyah. Disebut dengan huruf-huruf tenggorokan, huruf halqiyah. Huruf apa? Huruf halqiyah. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6. Yang pertama yang paling bawah itu adalah hamzah. Di atasnya itu ada ha. A, I, U, A. Kemudian ha, hi, hu, ah. Itu sama-sama ada di mana? Sama-sama ada di tenggorokan yang bawah. Seperti itu. Kemudian ada ain. Gha, ghi, hu, mohon maaf. A, i, u, a. Ha, hi, hu, ah. Ain dan ha itu dua-duanya ada di tengah tenggorokan. Kemudian yang atas lagi, agak ke atas, itu apa? Ada gha, ghi, hu, agh, dan kha, khi, khu, agh. Ghain dan kha, dua-duanya ada di tenggorokan yang paling atas. Sebelum saya lanjutkan ke makhraj atau pembahasan selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, saya kira sudah jelas.
Maka kita lanjutkan ke makhraj setelahnya. Di bait yang keempat, kita tadi sudah membahas bagian awalnya, yaitu adnahu ghainun kha'uha. Ini masih membahas tentang tenggorokan. Kemudian setelahnya, kita kemarin ada tenggorokan, ada lisan. Kita masuk ke makhraj yang kedua, makhraj besar yang kedua. Apa itu? Yaitu lisan. Lisan itu lidah. Kalau ada yang nggak paham lisan, lisan itu apa? Lisan itu lidah. Jadi apa? Dari lidah ini ada berapa huruf yang keluar dari lidah? Kemarin kita jelaskan ada berapa? Ada 10. Coba dicek catatannya. Itu kemarin kalau nggak salah, itu saya sebutkan ada 10 dan memang ada 10. Nah, ini artinya apa? Mayoritas dari huruf-huruf hijaiyah itu keluarnya ada di mana? Keluarnya itu dari lisan, dari lidah. Dari lidah. Yang pertama itu adalah wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qafu, kemudian huruf qaf, yaitu makhrajnya adalah aqsal lisan. Yaitu aqsal lisan, aqsa tadi itu apa? Aqsa itu artinya adalah yang paling jauh. Yang paling jauh, al-lisan itu artinya lidah. Jadi aqsal lisan itu artinya lidah yang paling jauh, lidah yang pangkalnya. Pangkal lidah itu kalau istilah kita biasanya kita sebutkan dengan pangkal lidah. Jadi apa? Dari subhanallah, apa? Aqsal lisan. Jadi lidah yang paling jauh. Lidah yang paling jauh itu ada 2 huruf. Yang paling jauh itu ada 2 huruf. Lidah yang paling jauh, lidah yang pangkalnya, itu ada 2 huruf yang keluar yang keluar dari situ. Yang pertama itu adalah qaf. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Qaf makhrajnya adalah aqsal lisan, lidah yang paling jauh, fawqu. Artinya apa? Dengan langit-langit yang agak ke atas. Gimana menggambarkannya? Ya nggak usah digambarkan, karena nggak bisa menggambar, jadi dirasakan saja. Biar nggak mengganggu ini. Nah, fauqu itu artinya apa? Ditempelkan. Jadi apa istilahnya itu? Ini saya tidak sedang menunjuk. Saya tidak sedang menunjuk apa? Tenggorokan, tapi apa? Yang ke atas sedikit lagi, yaitu aqsal lisan, pangkal dari lidah. Pangkal dari lidah kita itu kita tempelkan ke langit-langit. Langit-langit itu apa? Langit-langit itu adalah kalau bahasa Jawanya itu cetaknya. Jadi cetaknya atau langit-langitnya yang ada di atas lidah itu kan memanjang juga ya kan, dari depan sampai hampir masuk ke tenggorokan. Nah, ini qaf itu apa? Karena qaf, sekali lagi kita bahas apa itu? Aqsal lisan, lidah yang paling jauh, lidah yang paling dalam. Paling dalam, dan ini disebutkan sebagai huruf yang pertama kali. Yaitu apa? Berarti dia benar-benar lidah yang paling dalam, benar-benar yang paling dalam. Ditempelkan dengan apa? Dengan langit-langit atas yang agak ke atas lagi. Qi qu aqo. Qi qu aqo.
Kalau mau ke atas lagi, maka masuk ke makhraj kha yang kita bahas tadi. Jadi apa? Kalau qaf seperti ini tadi, ini apa? Pangkal lidah. Lidah yang dalam, yang paling dalam dan yang paling dalam lagi. Yaitu apa? Aqsa al-lisani fauqu. Fauqu artinya apa? Ditempelkan dengan langit-langit atas yang agak ke atas. Langit-langit yang agak ke atas. Jadi ditempelkan seperti itu. Q, qi, qu, aqo. Q, qi, qu, aqo. Ini sudah hampir nempel dengan apa? Anak lidah. Dengan lahat. Anak lidah itu yang apa sih? Kalau misalnya kita buka mulut, maka apa? Di situ ada apa istilahnya itu? Nah, anggota apa? Badan yang ada di mulut yang atas sini menggantung dia. Nah, ini bukan di sininya, tapi agak maju sedikit, hanya di apa? Sedikit di depan lagi, itu ada langit-langitnya. Paling dekat dengan ini, apa ini? Anak lidah. Ko, ki, ku, ako. Ako. Jadi seperti itu. Kemudian untuk aqsal lisan lagi. Ini ada satu huruf lagi. Apa itu? Kita baca tadi wal qafu aqsal lisani fauqu. Aqsal lisan, lidah yang paling pangkal, itu ada huruf qaf dan ditempelkan dengan apa? Fauqu, dengan lidah apa? Langit-langit yang agak ke atas. Tsummal kafu, kemudian ada kaf. Artinya ini sama-sama aqsal lisan, sama-sama dari aqsal lisan, sama-sama dari lidah yang paling dangkal, yang paling jauh, yang paling apa? Dalam, pangkal lidah. Tapi apa dia? Asfalu. Kalau tadi itu fauqu, qaf itu fauqu, kalau kaf itu asfal. Tapi apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kaf itu dari aqsal lisan, lidah yang paling jauh, lidah yang paling dalam, ditempelkan dengan langit-langit, langit-langit yang ada di atas lidah, tapi agak turun ke bawah. Agak turun ke bawah. Asfalu itu artinya lebih ke bawah. Jadi apa? Kalau ko, ki, ku, aqo, itu benar-benar di atas, benar-benar di pangkalnya. Karena kita menempelkan qaf itu dengan menempelkan lidah ketika huruf qaf itu, kita tempelkan lidah dengan langit-langit yang agak ke atas. Sehingga apa? Sehingga lidah kita juga ikut naik. Ko, ki, ku, aqo, aqo. Nah, ketika di fathah pun susah kita baca qa, susah. Karena memang lidahnya itu apa? Lidahnya agak naik. Ko, ko. Seperti itu. Adapun kaf, kaf itu apa? Dia dari pangkal lidah juga, tapi agak maju sedikit. Pangkal lidah, lidah yang paling dalam, tapi agak maju. Agak maju, kemudian ditempelkan ke apa? Langit-langit yang atasnya, yang berada di atasnya, tapi agak turun ke bawah, agak maju lagi. Ak, ka, ki, ku, ak. Jadi seperti itu. Ko, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Nah, kola, sama kala. Jadi seperti itu. Jadi agak ke bawah. Dan dia itu untuk kaf, itu masih ada desisannya. Masih ada semacam nafas yang keluar bersama dengan huruf ini. Ak, ka, ki, ku, ak. Kalau qaf itu bukan huruf yang merupakan huruf hamas. Jadi apa? Dia itu adalah huruf jahar. Huruf jahar itu artinya apa? Huruf jahar adalah huruf yang ketika diucapkan, maka tidak ada nafas yang banyak yang keluar bersamanya.
atau tidak ada sama sekali. Akko. Jadi nafas itu benar-benar berhenti. Sedangkan kaf itu adalah huruf hamas. Huruf hamas itu semacam ada desisan nafas yang masih bisa keluar ketika huruf tersebut dibaca. Di antaranya adalah huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Ak. Ko, ki, ku, akko. Akko. Jadi seperti itu. Itu perbedaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membahas berapa makhraj tadi ini tadi. Mulai dari makhraj yang kedua sampai ke 6. Berarti sudah membahas 4 makhraj. Betul? Tidak, 5. Jadi ada 5 makhraj yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah aqsal halq, yang paling bawah, kemudian wastul halqi atau wasatul halq, tengah tenggorokan. Kemudian ada adnahu. Adnahu berarti adna al-halqi, makhraj tenggorokan yang paling dangkal yang paling atas. Kemudian setelahnya kita membahas 2 huruf yang sama-sama di aqsa al-lisan. Bedanya apa? Untuk qaf itu adalah aqsal lisan, pangkal lidah, tapi agak naik lagi. Sedangkan untuk kaf, aqsal lisan, tapi agak turun. Agak turun apa maksudnya? Ditempelkan dengan langit-langit yang agak rendah. Jadi kayak gitu. Saya kira cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, diperjelas, mau pengennya diulang lagi penjelasannya, disilakan, monggo disampaikan. Jika tidak, mari kita akhiri majelis kita. Cukup sampai di sini. Insyaallah taala ini menjadi tugas kita, bukan tugas ya, istilahnya semacam PR lah buat kita, semakin memperbaiki makharijul huruf kita. Jadi sekarang sudah disampaikan materinya. Teorinya itu seperti apa? Teorinya adalah huruf hamzah itu keluar dari sini, ha ada ke atas, ain agak ke atas, ha ke atas, dan seterusnya. Kemudian apa? Tinggal kita mempraktekkan apakah hamzah kita sesuai dengan makhraj yang disebutkan oleh para ulama. Haknya itu sudah beda dengan ha, ain itu sudah beda dengan hamzah, qaf itu sudah beda dengan kaf misalnya. Maka apa? Caranya seperti tadi. Hurufnya itu kita baca qaf seperti ini kan, kita sukun dan kemudian sebelumnya dikasih fathah. Dan begitu juga dengan kaf. Ak. Dibaca seperti ini. Ak, akko, akko, ak. Jadi dirasakan ketika nafas itu berhenti. Ketika suara itu berhenti, di mana tempatnya dia berhenti. Akko, akko. Terasa sekali bahwa di situ ada menempel dari lidah yang paling pangkal itu menempel ke langit-langit yang agak ke atas. Sedangkan untuk kaf, ak, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit, tapi agak rendah lagi. Jadi seperti itu. Kita latih di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang butuh bantuan, ya seperti itu. Mbak Fia. Barakallahu fiik. Bagus kafnya.
ak dan ako. Seperti itu. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.